Nggak harus, karena biasanya kan udah akrab sendiri, ntar kenal sendiri. Om Uji, Saya berwakil kepada Om untuk menikahkan kakak saya yang bernama Aliyah Mas Said. Atau kamu ingin diperlakukan seperti apa? Dihargai. Dihargai. Pekan Anda. Besok Senin. Ingat Senin. Masuk kerja lagi ya. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumi The Secret Talk. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Ya, hari ini biru-biru. Wah, rapi banget. Kamu kayak udah mau ngantor aja ya. Matching sama backdrop. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum membahas bintang tamu kita yang hadir. Kita bahas dulu apa sih yang lagi rame banget diperbincangkan. Walaupun berita itu ada yang pasti, ada yang masih tanda tanya ya. Dan juga menuai tentunya komentar-komentar dari netizen. Baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dua-dua beritanya dari dunia maya semua ya. Kenapa di dunia maya? Karena kita belum tahu pasti itu kebenarannya beneran iya atau enggak. Tapi semuanya sumbernya itu adalah dari berita atau postingan dari netizen. Jadi kita menangkap fenomenanya aja ya. Yang pertama ini ada sampai jadi artikel ya. Rizky Nasar ketahuan di klub dengan Dosma. Isu Syifa Haju diselingkuhi diungkit lagi gitu ya. Isu selingkuhi Syifa Haju diungkit. Dan kemarin juga sempat rame kan datang ke kawinannya siapa namanya? Salsabila ya kan? Datang terus berdiri sebelahan. Berarti dia masih di Bali ya? Ini maksudnya tahunya di klub di Bali. Kenapa kita ke Bali kemarin nggak cari ya? Iya kan? Kita nongkrongin di mana tuh? Nah ini salah satu yang lapor itu adalah netizen. Jadi netizen itu posting sebenarnya di inner circle-nya ya kan? Di close friend-nya. Tapi kayaknya close friend beneran atau close friend apa gitu. Nih foto ketemu ayang aku Rizky Nasar gitu kan. Ini netizen apa siapa sih? Pokoknya soalnya namanya dicoret gitu ya. Foto pakai bilang teman nggak baca. Ini dia sama selingkuhannya dulu yang masih pas sama Syifa Haju. Wak LOL banget. Oh ini yang nulis siapa ini? Yang minta foto yang nulis. Iya, ampun. Minta foto ya. Sudah ngomongin foto. Aduh, ya. Ya ini salah satu. Ini jadi beritanya valid ini. Si Dosma deh gitu ya. Ini pada nanya nih netizennya ke si orang yang posting itu. Valid yes, gue nggak bisa fotoin alias gak berani katanya. Sumpah klub itu tempat buat lihat artis-artis banget. Namanya apa itu klub? Besok kita datang. Ini saking perasaannya netizen sampai ada ya mungkin akrab ya kalau namanya fans mungkin akrab juga sama orang tuanya ya. Ada yang nanya langsung DM ke ibunya Rizky Nasar yang dipanggil Mama K atau Mama Ika gitu ya. Terus nanya gini, Mika emang benar Iki selingkuh sama Dosma gitu. Pertanyaannya juga gitu lagi. Nggak benar, nggak ada yang selingkuh. Mereka semua cuma temenan katanya. Udah ya, jangan kepo sama urusan orang. Kalau nggak percaya sudah, namanya juga netizen yang maha benar dan maha segalanya melebihi Tuhan. Nih ibunya udah kesel ya kan. Ini gara-gara banyak yang nge-DM ibunya, terus bahkan ada yang ngancem-ngancem ya. Nih coba lihat DM-nya netizen. Ibunya juga dibaca, dibalas lagi. Maaf Mika, nggak ada maksud lain. Semoga hubungan Mika sama Cipa baik-baik. Oh ini mungkin yang dulu-dulu ya, udah putus ya. Nggak apa-apa, disyukuri aja semua. Kalau kita tetap masih ingin berhubungan baik, tapi lan kita nggak tahu. Tetap berpikir positif aja dan disyukuri semua. Terus ada lagi komentarnya. Kalau menurutku lebih bagusnya kalau Iki atau Dosma membuktikan kalau mereka memang benar-benar tidak punya hubungan daripada merusak karir mereka. Kamu nyinyir, saya blok. Saya nggak suka orang yang so tahu. Padahal nggak tahu apa-apa. Ya udah Mika, makasih ya untuk salam untuk keluarga sehat selalu. Udah dikasih tahu nggak percaya mending saya blok aja.
Benar. Kalau udah kesel ya blok aja lah ya kan. Lah ya kan. Nah tadi ada yang netizen lapor itu bilangnya udah satu klub bareng, pulangnya naik mobil bareng gitu. Tapi kan temennya juga bisa begitu ya, apalagi kan sekarang Rizky Nasarnya lajang. Dosmanya juga mungkin masih lajang kan, belum nikah dua-duanya kan. Belum, pacar juga udah putus kan katanya. Ya udahlah kan nggak masalah ya. Oke, coba kita lihat. Oh ini ada lagi netizen yang bilang ya mungkin ibunya emang nggak tahu kan Rizky Nasar pernah bilang, pernah ditanya waktu itu di sebuah acara ya, ngenalin pacar ke orang tua atau enggak. Dia bilang enggak, toh nanti juga tahu-tahu sendiri gitu ya. Coba kita lihat, coba lihat berikut ini. Harus kenalin pacar ke keluarga. Yes, or no? 1, 2, keluarga. 1, 2, 3. Yes. Yes, no. Ih, kenapa nggak diakuin? Enggak, maksudnya nggak harus. Hah? Cuma nggak harus. Cuma Kenapa? Masa Cuma ntar nggak harus? kayak Raffi, sini. Harus. Raffi, Hah? lu lihat. Yang satu yes, Iya. yang satu no. Lu lihat ekspresinya Siva. Lu lihat. Terus lu lihat ekspresinya Lesti. Iya. Bagaimana? Lesti marah. Bagaimana? enggak. Jadi si Pak Haji itu kan sahabat saya. Gimana? Enggak. Maksudnya enggak harus. Karena biasanya kan udah akrab sendiri, ntar kenal sendiri. Oh itu sahabatannya Melesti. Oh tadinya sama-sama Rizky ya. Rizky Bilar satu, Rizky Nasar. Dia sekarang kan sama El ya. Gimana sih El Civa? Ada komentarnya netizen nggak sih? Nggak jadi dibaca nih komentar netizennya? Nggak usah, ya oke. Kita masuk ke berita selanjutnya. Ini juga muncul kabarnya juga dari laporan pandangan mata netizen. Ada yang melalui update WhatsApp ya, yang kemudian diunggah ke Instagram. Ada juga yang langsung postingnya di Facebook ya. Tapi mengaku bahwa berita ini sahih sehingga kemudian muncullah di akun Lambe Turah ya. Tapi kita belum tahu ini karena belum ada klarifikasi. Nggak ada keterangannya juga. Kalau lihat di Instagramnya juga nggak ada apa-apa ya. Laudia Cynthia Bella dikabarkan menikah dengan Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Ini tanggal berita hari ini ya, jam 12:19 tadi gitu ya. Dari mana ini muncul kabarnya? Ini salah satunya gitu ya. Ini kayak diduga ini dari update WhatsApp ya, status WhatsApp gitu ya. Beberapa ustadz hadir dalam akad nikah ketiga Ustadz Nuzul dengan Laudia Cynthia Bella. Mubarak alaikum ya ustadz gitu ya. Tapi kok nggak ada pengantinnya? Jadi ini gimana sih? Emang? Tapi ada di pelaminan. Tapi ini gitu ya. Jadi ini masih nggak jelas sebenarnya. Oke, yang berikutnya ada lagi updatean dari Facebook. Coba kita lihat. Bersyukur jika benar Bella menjadi istri ketiga Ustadz Nuzul Zikri, alhamdulillah gitu. Yang berikutnya ada lagi. Ini masih orang yang sama ya. Selamat atas pernikahannya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Semoga makin tambah rezekinya, berkah dan selamat dunia akhirat. Yang berikutnya. Laudia Cynthia Bella, oh ini masih orang yang sama ya? Laudia Cynthia Bella satu-satunya artis yang saya follow di Instagram. Saya follow saat itu karena melihatnya sudah hijrah, menghapus foto-fotonya, dia akan meninggalkan musik. Ya kalau kita lihat di Instagramnya Laudia Cynthia Bella nggak ada foto mukanya dia ya. Semua foto ya yang lain lah gitu ya. Bon kalau ada dia promo bedaknya juga cuma tangan doang. Saya terus begitu dan Masya Allah hari ini tersiar kabar bahwa LCB menikah dengan salah satu ustadz bermanhaj salaf, yakni Ustadz Nuzul Zikri. Masya Allah alhamdulillah begitu ya. Terus dibilang teruntuk yang masih sendiri, teruntuk yang masih menanti, jangan berputus asa dari rahmat Allah ya gitu ya. Gitu. Yang berikutnya coba kita lihat ini beberapa netizen kemudian nanya lagi ke yang posting ini. Dia di jawabannya dia bilang adalah insya Allah dia bilang sahih gitu ya berita. Sahih berita ini. Udah 10 menit. Kan belum komentar netizen dulu lah. Baca dulu ini ya kan. Kamu baca komentar. Baca. Gitu. Awal baca udah shock. Pas tahu jadi istri ketiga jadi shock. Berikutnya. Baru kali ini dengar ada yang nikah tapi rasanya sedih. Yang berikutnya. Seleranya LJB emang yang tuir-tuir ya katanya gitu. Yang berikutnya. Enggak tuir juga. Kalau di Cynthia umur 36 ya. Ustadznya umur 41. Ya nggak tua lah, ya memang tua tapi kan beda umurnya nggak, gimana sih? Ya tua anakku lah ya, oke baik. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ada Muji Masaid, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Muji Masaid, artis dan pengusaha kelahiran 1968 ini merupakan adik mendiang Aji Masaid, artis dan politisi yang meninggal dunia pada Februari 2011 dan meninggalkan 3 orang anak yaitu Zahwa Masaid dan Aliyah Masaid dari pernikahan dengan Reza Artamevia serta Kianu Masaid dari pernikahan dengan Angelina Sonda.
26 Juni kemarin, Muji menjadi wali dari pernikahan Aliyah Mas Said dengan Thorik Halilintar selaku paman, di mana sebelumnya Muji juga melakukan prosesi penyerahan hak wali yang diserahkan oleh Keanu karena memiliki hak untuk menjadi wali nikah selaku adik sebapak dan sudah balik. Pria yang menikah pada November 2022 dengan disjoki bernama Luciana ini juga mengikuti serangkaian acara sebelum pernikahan seperti lamaran, pengajian, hingga siraman. Seperti apa cerita di balik Keanu Mas Said yang menyerahkan hak wali nikah kepada Muji Mas Said? Dan benarkah Muji sempat deg-degan lantaran usai ijab kabul kursi yang ia duduki malah terjatuh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mas Muji. Halo. Aku tanya capek nggak? Iya capek banget. Gitu. Coba kita lihat lagi. Aku kemarin dengar tuh ya, pas kamu jadi wali kan kamu ngomong gitu, suaranya, keren banget suaranya ya. Aku jadi pengen dengar. Kamu berhutang nyanyi loh. Oh ya, serius? Oh iya bener ya. Hari ini nyanyi dari ya. kemarin. Coba kita lihat dulu seperti apa suasana pernikahan pada saat ijab kabul ya, dan juga pada saat Keanu itu menyerahkan hak untuk menjadi walinya Aliyah ya. Kita lihat yang berikut ini. Saya berwakil kepada Om untuk menikahkan kakak saya yang bernama Aliyah Mas Said binti almarhum Bapak Chandra Pratomo Sameji Mas Said. Juga untuk Om Muji, Bismillah. Dari lubuk hati Aliyah yang paling dalam, Aliyah mohon kepada Om Muji untuk menikahkan dan mengawinkan Aliyah dengan calon suami Aliyah, Thorik Halilintar. Saya terima nikah dan kawinnya Aliyah Anissa Zefar Mas Said binti Raden Panji Chandra Pratomo Sami Haji Mas Said dengan mas kawin tersebut tunai. Ya kan kita mau fokusnya ke suaranya Mas Muji. Ya kenapa yang dipotong dia suaranya dia ya kan. Gimana perasaannya? Kamu kan itu kan ada prosesi kan si Keanu menyerahkan gitu. Kemarin tuh kenapa akhirnya ke kamu gitu wali nikahnya? Ya kan di dalam Islam kan harus aku dapat izin dari Keanu menjadi wali. Ya Keanu waktu itu kan kalau dari urutannya kalau kata Ustadz kan sebetulnya dia. Kenapa dia nggak ini? Ya itu kan menjadi wali kan Aliyah meminta, Aliyah ya kan, minta, bukan ya aku sendiri. Dan ya aku harus menghargai juga keputusan Aliyah, menjadi walinya. Jadi itu ada prosesinya seperti itu ya? Ya, jadi ada proses seperti ini. Nah ini kemarin kan aku ngobrol sama Angie ya, terus Angie tuh bilang, Masya Allah, Muji itu benar-benar konsen banget pelafalannya supaya nggak salah katanya belajar. Iya. Gimana? Ya kita sebelum itu, waktu itu ada di kamar kakak aku. Dan aku sih juga tetap belajar ya kan, diarahin juga sama istri aku juga dan sama Angie untuk yang penting jangan salah ngomong aja gitu. Tapi dipuji karena kamu tuh benar-benar ini ya, maksudnya bertanya, pengen tahu banget, siap prepare banget. Apa sih yang kamu rasain ini? Kamu bilang kan tadi sempat, aduh. Rasanya tuh beban tanggung jawab gitu ya? Emang kalau menjadi wali itu bukan sah aja ya menurut aku, tapi tanggung jawabnya itu berat sekali. Kemarin juga ya kan ngomong itu harus fokus dan harusnya ngomongnya bener, Bismillah gitu ya, harus perfect lah. Karena ada Pak Presiden juga ya kan, dan aku juga nggak mau jadi salah ngomong karena aku udah janji sama Aliyah, I will do my best. Gitu. Jadi gimana setelah kamu selesai tugas kamu itu, rasanya gimana? Rasanya mau kabur. Maksud aku, saya mau istirahat. Aduh, udah semua energi yang aku ada di table itu sudah selesai dan sudah lelah rasanya. Jadi kamu latihan itu semalam sebelumnya itu latihan? Iya, semalam sebelumnya. Masih inget nggak kalau kita minta kamu ulangi sedikit? Nggak usah. Karena Kak Angie kan cerita bahwa Angie juga kasih tahu gitu apa sih sebenarnya maknanya gitu kan. Bagaimana bukan Angie aja, juga istri kamu juga melafalkan Bismillah yang benar, terus habis gitu apalagi sih yang diajarkan lagi? Iya, yang semuanya lah. Kamu merasa kesulitan nggak? Karena kan bahasa Indonesia kamu kan masih lebih kental Belandanya kan, gitu. Tapi ya makanya itu untunglah ada istri aku, ada Angie,
untuk apa sih namanya? Untuk membantu ya? Yang membantu. Cara bicara. Cara bicara. Iya. Itu juga yang membuat kamu tuh energinya ini ya, Iya, fokus jadi banget tuh ya. Fokus. Ya. Nah ini ada lagi di saking fokusnya ya kan tadi kan Uji bilang ini kan sebuah tanggung jawab ya kan tugas. Uji ingin ini hikmat sekali gitu ya kan sudah janji sama Alia. Terus ada Bapak Presiden lagi menyaksikan, ya kan? Itu gimana rasanya disaksikan Pak Presiden? Jadi aku sih nggak fokus ke Pak Presiden ya kan, aku fokus di sini ya kan. Jadinya aku juga lihat Mas Torek ya kan. Jadi ya dia juga mereka itu semua aku merasa mereka tuh lihat aku semua gitu. Jadinya ya tenang Muji, tenang. You can do it ya kan. Pasti kamu bisa lah. Nah, untunglah nggak ada komen-komen dari netizen itu salah atau gimana. Masya Allah, tapi Masya Allah lancar loh. Gak ada sih videonya, suaranya tuh bagus banget. Tapi suaranya ngebos gitu. Itu latihan vokal juga nggak? Enggak, karena itu musim pagi ya. Jadi aku belum minum air putih gimana, jadi merasa aku oke. Suara bangun tidur itu ya. Baru bangun. Nah ini kemarin juga yang ada momen juga nih. Ini ada momen ketika kamu tuh mau salaman sama Presiden, kursinya jatuh, kursi kamu. Iya. Coba kita lihat, ini benarkah kamu langsung bertanya, ini artinya apa ya kursi jatuhnya? Coba lihat. Silakan kepada Bapak Joko Widodo, Bapak Bambang Susatyo, dan juga kepada wali nikah Bapak Muji Mas Said, dan juga Bapak Penghulu Bapak Muji Mas Said, dan juga Bapak Penghulu Said, dan juga Bapak Penghulu Bapak. Apa yang kamu rasain saat itu? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Karena kaki aku kan panjang. Iya, jadi mundur kan? Jadi aku mau duduknya nggak enak, cari posisi yang enak kayak kan. Ya ini kan rasanya belum enak deh. Dan juga apa sih sandalnya juga agak licin dan aku maunya benerin. Ya itu nggak sengaja aku jatuhin kursinya itu. Terus sebenarnya kamu nanya, mesti sampai kepikiran gitu karena kursi jatuh itu? Takut aku sih nggak berasa itu. Nggak berasa? Nggak berasa kursi jatuh. Terus siapa yang bilang? Mungkin ada orang yang angkat lagi, tapi aku nggak lihat kursi itu jatuh. Terus jadi kepikiran nggak setelah tahu kursinya jatuh? Agak ya? Karena aku baru lihat, baru ada kursi jatuh. Aslinya seperti itu ya suasananya? Itulah. Tapi itu nggak sengaja tuh gimana? Iya, Pak. Ya pasti nggak sengaja lah, masa iya sengaja ya kan. Nah ini aku tanya, kamu sempat kepikiran nggak? Karena kan ya banyak juga netizen yang bertanya nih menikahnya di bulan Suro gitu kan ya. Terus ada kursi jatuh lagi, sempat ada tanya, ini ada pertanda apa nih gitu, nggak kekhawatiran apa gitu? Nggak ada ya, santai aja ya. Ya dia orang bule nggak percaya gitu-gitu ya. Easy going aja. Komentar netizen soal kursinya Muji yang jatuh nih. Tuh kan belum apa-apa udah kejadian. Ya ampun netizen serem banget ya. Yang berikutnya komentarnya. Waduh kursi jatuh ada pertanda nggak baik. Elah. Ya oke yang berikutnya. Tuh kan tanda kursi jatuh bulan Suro hari Jumat katanya gitu. Firasat nikah bulan Suro kalau orang Jawa berpantangan ini. Tapi kita kemarin udah nanya ya, nanya sama ada yang perias pengantin juga, sama Pak Ustadz juga dibilang semua bulan itu baik. Apalagi hari Jumat itu hari yang baik. Iya, gitu semua ya. menurut aku juga sama ya kan. Mau nikahnya di hari Sabtu, di hari Jumat, semua itu baik. Tapi Muji sempat dengar nggak kenapa dipilihnya di hari Jumat di tanggal itu gitu? Ada mungkin dari pasangan mungkin ini. Mungkin tuh mereka yang pilih ya kan untuk di hari Jumatnya. Tapi menurut aku sih ya maunya Sabtu, Rabu atau gimana. Semua hari baik ya? Semua hari baik. Semua hari baik, oke. Nah ini kita lihat lagi nih, Muji pada saat didandanin ya. Kamu nih acara khusus hari itu dari pagi ya kan? Sampai malam. Kamu ada terus di dalam seluruh rangkaian acara. Coba kita lihat yang berikut ini. Tapi untuk yang tidak ini nanti ada di meja. Pot mata? Biasa skincarean nggak? Biasa skincarean nggak? Iya, aku selalu tiap hari. Thank you abang. Bagus kan? Nyala abangku. Jadi malu lihatnya bang. Iya. Tapi pada saat selama di briefing, di make up itu sebenarnya apa yang sedang berkecamuk pada saat itu? Nah sebenarnya sih sebelumnya kan istri aku dari make up ya kan dan
Dan aku merasa aku harus make up juga karena aku nggak mau kelihatan nanti berminyak atau gimana ya kan ada banyak kamera di mana-mana. Jadi aku minta sama mbaknya boleh dah aku di make upin. Nah, sebenarnya sih aku Om Muji ini emang suka bercanda, kan? Kalau di depan kamera mungkin aku serius banget. Tapi ini benda aslinya itu benar. Menyala abangku. Menyala abangku. Ya kan? Tapi Om Muji yang sering bercanda ini ya kemarin itu pada saat ijab kabul ya kan itu serius banget ya kan udah mulai agak santainya lagi itu kapan? Kembali seperti Om Muji yang biasanya besokannya. Ya besokannya. Jadinya aku harus fokus dulu ke resepsi juga ya kan. Ketemu teman-teman Alia haruslah laki-laki di depan kamera harus jadi wali harus full fokus. Full fokus. Nah, apa yang kamu pesankan gitu ya untuk ya ini pada saat mereka mau ijab kabul atau ini apa yang kamu pesankan ke Torik terutama ya sempat ngomong apa nggak sama Torik? Kalau kita sebelum ngomong ya sempat ngomong karena mereka sibuk banget ya kan. Oh sibuk banget. Ya dan nanti aku pasti kalau ada pertanyaan dari mereka pasti Om Muji menjawab yang baik lah. Apa kira-kira yang kamu pesankan ke Torik? Ya be yourself aja dan untuk kedepannya saling mengerti juga ya kan. Jadi kalau kita udah married atau gimana kan beda ya kan. Jadi beda harus mengerti, harus sabar, doing things together gitu itu yang paling penting. Semuanya didiskusikan bersama. Didiskusikan. Ya, kalau ada masalah diselesaikan juga bersama. Bersama gitu benar. Insya Allah mudah-mudahan langgeng ya mereka berdua. Oke baik Om Muji, nanti kita kasih waktu untuk rehearse ya nyanyi kan ya di sini. Aduh ya, oke boleh. Kamu boleh loh bener loh ya. Canda. Kita menuju bintang tamu kita selanjutnya ada Fabi Marcelia yang kemarin akhirnya ketika ditanya wartawan walaupun enggan akhirnya mengaku bahwa memang sudah berpisah dari suaminya yang sudah menikah kurang lebih hampir 11 tahun. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Fabi Marcelia, artis kelahiran 1995 ini mengawali karir dengan mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi Mamma Mia pada 2008 dan pernah membintangi berbagai sinetron, salah satunya yaitu Dunia Terbalik pada 2017. Perempuan yang pernah menikah di usia 18 tahun dengan Revan Naria pada 2013 ini dikaruniai 2 anak bernama Galardo Ignil Magnelo Naria dan Grandin Benedita Fiorano Naria. Fabi yang rumah tangganya sempat diisukan bermasalah sejak akhir 2023 karena sudah jarang mengunggah foto berdua serta menjalani hubungan jarak jauh dengan Revan yang bekerja di Bali ini pada 21 Juni kemarin mengakui bahwa diam-diam sudah bercerai. Perempuan yang kerap membuat konten olahraga hingga dance ini pada Januari lalu kedua anaknya mengalami DBD hingga masuk ke rumah sakit. Apa alasan Fabi Marcelia untuk berpisah dengan Revan Naria? Dan seperti apa perjuangan Fabi Marcelia yang kini menjadi single mom? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, Private Room sudah bersama dengan Fabi Marcelia. Hai Kak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya kita lihat ya, Fabi Marcelia ternyata sudah menikah, sudah bercerai dengan suaminya ya, Revan Naria. Dan ada cuplikannya? Ada cuplikan nggak ada ya? Tapi kemarin kamu ditanya wartawan, agak bingung nyari minum gitu, tapi akhirnya menjawab juga. Maaf itu habis zumba 1 jam ya Kak, jadi emang haus banget tiba-tiba kayak Kak boleh nggak diwawancara? Oh ya dia boleh gitu, tapi sambil minum dan emang nggak di-cut kan, dia bener-bener full dari awal sampai akhir. Ya udah. Itu pada saat kita zumba bareng itu bukan? Bukan. Oh beda lagi ya? Beda minggu lalu. Beda Kak. Apa yang akhirnya membuat kamu, ya udah kan kemarin-kemarin kamu sempat ya udahlah keep aja gitu, kamu nggak secara gamblang mau mengatakan sudah berpisah memang? Satu, aku mikirin anak-anak, tapi sekarang kan anak-anak sudah tahu. Oh anak-anak sudah tahu? Anak-anak udah tahu, dia juga ya makin tahu lah ya makin kesini Kak gitu. Terus yang terpenting keluarga juga tahu gitu, cuman teman-teman deket ada beberapa yang kaget aja kayak ini beneran apa enggak ya gitu, karena aku memang tidak mengumbar sama sekali gitu. Terus hal yang bikin aku akhirnya bilang karena takutnya nanti misalnya dia mempunyai pasangan baru ataupun sebaliknya gitu kan tidak enak ya dilihat sama orang gitu. Sama ya kita public figure ya, daripada omongan kayak kemarin banyak banget simpang siur yang nggak enak, jadi ya better dibuka aja gitu, memang ya udah berpisah. Anak-anak akhirnya tahu? Tahu. Kalau boleh tahu gimana caranya? Apakah kalian berdua yang ngomong atau mereka bertanya? Enggak sih, mereka tahu.
Mereka taunya itu sebenarnya dari pas pisah udah mulai kayak di mana, di Bali kerja. Mungkin agak bingung ya, kok kerja nggak pulang-pulang gitu. Sampai akhirnya suatu hari aku mau berangkat kerja, tiba-tiba Nona ngomong gini, Mami mau cari papi baru ya? Ah, aku bilang gitu, iya Mami mau cari papi baru ya? Iya nanti ya, aku bilang di minimarket, aku bilang gitu, aku bercandain. Jadi dia udah tahu sih gitu. Jadi tapi akhirnya aku ngomong sama kakak kan udah lebih besar. Aku bilang kakak berpisah itu nggak baik. Tapi kalau terus-terusan menjalaninya juga dengan yang tidak baik juga kan malah dosa. Aku bilang gitu. Iya aku tahu kok, dia bilang gitu. Momom suka asam lambung ya, momom suka nangis kan kalau keluar dari kamar mandi gitu Kak. Jadi dia ngeliatin ternyata. Jadi ya udah oke, anak-anak udah tahu, jadi ya udah. Di bulan Maret 2024 kemarin juga kita sempat ketemu ya. Sempat ngobrol, tapi saat itu mungkin Feby masih keep ya karena menjaga perasaan anak-anak gitu. Tapi pada saat itu memang mantannya sudah tinggal di Bali, bikin konten juga makin kurus, netizen juga komentar, "Bang kok makin kurus?" gitu. Feby juga habis dari Rumpi kemudian sakit asam lambung. Nanti kita akan ngobrol lagi. Bagaimana dia menghadapi perubahan dalam kehidupannya ini bersama anak-anak. Setelah berikut ini tetap di Rumpi.